Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allah. Kembali saya dari tim Rajawi Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan gendeng. Jadi fenomena gendeng atau fenomena mabuk itu ada di setiap lapisan untuk berbagai alasan, untuk berbagai tujuan. Jadi tidak hanya di atas, tidak juga di bawah, ada juga di tengah, di mana-mana setiap level ada. Nah, apakah ini merusak? Jadi begini saudaraku, ada lagunya ini agak-agak fals ya, karena nggak ada musik. Jadi lagunya terkait gendeng begini. Sing penting gendeng, sing penting gendeng, sing penting gendeng, ne ora gendeng, ra iso marem, ora ono duit, gendeng kucubu, ne 10.000, tuku aibon, 21.000, tukune anggur 500.000, topine miring ono 1 juta, tukune vodka ora isin, dasar wong gendeng. Opo ono gendeng, gendeng sing apik, gendenge ati, maring gustine. Itu kayak gitu. Oke, kita bahas ya. Begini. Mabuk atau gila ya, itu memang sebenarnya merupakan satu bentuk pelarian yang bisa dikatakan salah, sudah itu aja. Kenapa salah? Karena begini, merusak pikiran atau membuat pikiran oleng atau gendeng itu merupakan satu upaya untuk mencari bentuk pelarian sementara, bukan solusi. Yang bermasalah itu adalah psikologi, tapi kemudian yang diobati atau berusaha dicarikan pelariannya, berusaha dicari obatnya, tetapi obatnya obat fisik gitu loh. Ketika galau, ketika putus asa lah gampang seperti itu, ketika harapan itu tipis umpamanya, kemudian dilarikan ke gendeng atau ke mabuk, itu psikisnya tidak hilang, fisiknya malah rusak. Itu yang jadi masalah. Yang membutuhkan pengobatan adalah psikis, tetapi kemudian yang dimasukkan adalah fisik, atau yang diberi konsumsi adalah fisik. Apakah ini tuntas? Jawabannya tentu tidak, karena beda sambungan. Seperti ACDC tidak nyambung. Nah, kerusakan seperti ini terjadi di semua level. Jadi hal ini salah satu bentuk pelarian. Bukan semua bentuk, tapi salah satu. Karena ada yang pelariannya sampai bunuh diri dan sebagainya. Ada yang pelariannya benar, ada yang pelariannya salah. Nah, ini merambat atau merembet terjadi di semua level. Dan terjadi untuk semua kalangan, bahkan untuk semua umur. Untuk semua profesi. Ada.
Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan Allah itu memberikan kepada semua orang itu kebahagiaan dan kesedihan itu rata. Allah membagikan hanya kepada sebagian orang itu ilmu dan kekayaan, itu tidak rata. Nah, karena kebahagiaan dan kesedihan rata, maka permasalahan atau keadaan psikologi yang sedang galau itu menyangkut semua kalangan, gitu loh maksudnya. Ada dari pelajar, ada dari pejabat, ada dari bahkan penyanyi, ustadz, semuanya masuk seperti itu. Ada yang sampai ke hal seperti itu. Nah, itu merembet di semua kalangan dengan berbagai cara, dengan berbagai upaya supaya pemenuhan atau efek dari galaunya, efek dari permasalahan psikologi yang dihadapi itu sirna. Apakah sirna? Sebenarnya tidak, karena beda urusan. Sakitnya psikis yang dikasih minum fisik tidak nyambung. Ini mabuk atau gendeng fisik ya. Ini gendeng fisik. Psikisnya yang bermasalah, fisiknya yang dibuat mabuk gitu maksudnya. Lalu solusi untuk permasalahan psikologi bagaimana? Supaya tidak lari ke perusakan terhadap fisik. Dalam tafsir surat An-Nas saya sudah bahas ya, silahkan ditonton saja dalam tafsir spirit surat An-Nas. Karena surat An-Nas itu adalah surat psikologi, surah Al-Falaq adalah surah metafisika, dan surah Al-Ikhlas itu adalah surah teologi. Nah, kemudian selain gendeng fisik, ada juga gendeng atau mabuk yang psikis juga ada. Jadi kalau tadi permasalahannya psikis tapi yang gendeng fisiknya, kalau sekarang ada juga yang memang psikisnya yang gendeng. Bisa itu terjadi, gila perempuan, gila harta, gila jabatan. Ada orang-orang yang gendengnya, gilanya sampai ke sana. Ketika gila perempuan, maka berbagai upaya, berbagai cara dilakukan. Dengan kedukun lah, dengan memberikan sesuatu, segala hal lah. Gila jabatan dengan membeli jabatan lah, dengan manuver sana, manuver sini lah, itu ada. Jadi pola pemenuhannya biasanya berbeda gitu. Ada yang penyakit psikis, pola pemenuhan atau pola pelariannya dengan fisik. Ada yang gila-gila seperti itu, hasrat fisiknya seperti itu, dipenuhi dengan cara-cara seperti itu yang berbeda. Ini rata di semua kalangan ada. Kemudian pertanyaannya, apakah ada mabuk atau gendeng yang baik? Jawabannya ada. Mabuk atau gendeng yang baik itu mabuk cinta kepada Allah. Ketika seseorang sudah mabuk atau sudah jadab dalam bahasa lainnya, sudah jadab, sudah mabuk cinta kepada Allah, maka hatinya terhubung langsung atau terkait langsung dengan Allah. Ketika hati itu terhubung dengan Allah, maka akalnya rusak. Jadi jadab wali atau jadab para sufi lah, itu otaknya memang tidak waras. Kenapa tidak waras? Karena dinolkan. Gitu. Dinolkan. Jika tadi orang yang meminum anggur, meminum alkohol dan sebagainya, rusaknya otak karena faktor minuman itu, ketika orang yang jadab, orang yang mabuk cinta kepada Allah, seperti halnya Rumi dan yang lain-lainnya, para ahli sufi, tasawuf, atau para wali, memang akalnya diloskan. Kenapa harus diloskan? Karena cinta itu tidak butuh logika, kata Agnes Monica. Cinta itu tidak ada logika. Kalau masih menggunakan logika ketika kita mencintai kepada Allah, maka cinta itu masih belum cinta gitu. Cinta itu tidak butuh logika. Makanya ketika orang
yang jadab atau wali-wali majdub yang gila mencintai Allah, memang otaknya, pemikirannya tidak ada, dicabut. Yang ada hanyalah rasa mahabbah atau rasa cinta kepada Allah. Itu mabuk yang bagus, itu gendeng yang bagus. Apakah ada orang seperti itu zaman saat ini? Jawabannya ada. Jawabannya ada, walaupun mungkin kita tidak mengetahui, tapi itu ada. Ada di berbagai kalangan, itu ada dengan skala atau derajat yang berbeda-beda. Jadi orang yang gendeng, orang yang gila atau orang yang mabuk itu hanya baik jika mabuknya itu adalah mabuk cinta kepada Allah. Orang yang mabuk cinta kepada Allah, akalnya dicabut, yang ada tersisa hanyalah cinta. Kenapa? Karena cinta tidak butuh logika. Terima kasih, demikian terkait dengan sing penting gendeng lah, tapi gendeng kepada Allah. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.